Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada siang hari ini kita masih diberi Allah terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan semoga Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada Nabi, semoga kita mendapat syafaat dan pertolongan di hari yaumil akhir nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hatib tak bosan-bosannya mengajak hadirin yang hadir agar selalu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ini termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni menghadirkan sifat muraqabah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa orang, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat apa itu makna dari muraqabah. Muraqabah itu bisa kita artikan dengan merasakan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu akan yakin dan percaya
bahwa setiap diri manusia itu tetap diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, keadaan apapun kita saat sekarang ini, tetapi Allah tetap menjaga dan mengawasi gerak-gerik manusia tersebut. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu yang namanya muraqabah ini, bahwa setiap diri manusia, makhluk yang hidup, Allah tetap selalu menjaga dan mengawasi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan. Yang namanya Allah tentu adalah mereka maha mengetahui dari segala-galanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara menghadirkan sifat muraqabah itu kepada diri kita? Yang pertama adalah meyakini sifat al-basir. Artinya al-basir ini adalah maha melihat. Allah itu adalah maha melihat. Mereka itu tidak ada batas mereka. Yang mempunyai batas penglihatan itu adalah makhluknya manusia. Tetapi Allah tidak ada batasan penglihatan mereka. Walaupun dihalangi oleh tembok, walaupun di jarak yang jauh, tetapi penglihatan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh segala makhluk atau benda yang lain. Maka oleh sebab itu harus kita yakin dan percaya yang namanya sifat Allah Al-Basir itu maha melihat. Tentu kita harus meyakini segala gerak dan gerik kita yang kita lakukan itu Allah pasti menjaga dan mengawasi dalam kehidupan kita. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh kata Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka oleh sebab itu Allah maha melihat, baik itu yang gaib, baik itu yang nyata, baik itu yang nampak kita lihat. Maka Allah lebih mengetahui dari segala itu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, lalu bagaimana cara menghadirkan sifat muraqabah itu kepada diri kita? Yakni meyakini dan mempercayai sifat al-sami. As-sami artinya maha mendengar. Allah tentu adalah memiliki sifat maha mendengar. Tentu pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita manusia. Kalau manusia ini pendengarannya tentu ada terbatas, yang namanya Allah itu tidak ada batas jarak pendengaran mereka itu. Jauh pun kita, kecil pun suara kita, maka Allah lebih mengetahui apa yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu keimanan dan keyakinan kita kepada Allah itu harus kita hadirkan kepada diri kita, karena Allah itu adalah maha melihat dan maha mendengar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghadirkan sifat muraqabah itu pada diri kita? Yakni meyakini sifat al-alim. Karena sifat al-alim ini adalah merupakan sifat Allah. Artinya al-alim itu maha mengetahui. Allah maha berkuasa. Maka oleh sebab itu apapun yang kita lakukan, baik itu yang namanya perbuatan baik atau perbuatan sebaliknya, perbuatan yang keji, yang mungkar, maka Allah
maha, atau Allah itu maha alim, maha bijaksana, mereka maha melihat. Maka oleh sebab itu yang gaib pun Allah bisa melihatnya, tetapi manusia yang gaib tidak bisa melihat. Maka oleh sebab itu keimanan kita itu, karena Allah itu adalah mempunyai sifat yang alim, segala-galanya mereka itu mengetahui. Maka oleh sebab itu hendaklah ke dalam kehidupan kita ini selalu kita sandarkan, kita yakin bahwa kita ini selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, bagaimana cara menghadirkan murakabah itu dalam diri kita, yakni meyakini sifat al-raqib. Al-raqib ini adalah mereka selalu mengawasi dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan kita ini apapun yang kita perbuat, baik malaikat selalu melihat umatnya yang mengerjakan perbuatan yang baik maupun yang buruk, sebaliknya tentu akan dicatat oleh para malaikat raqib dan atid. Maka oleh sebab itu harus kita yakin dan percaya bahwa kehidupan ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melakukan perbuatan yang kecil yang salah, Allah pasti akan melihat dan mendengar kita. Allah pasti mengetahui kita. Maka oleh sebab itu harus kita hadirkan sifat-sifat murakabah ini, sifat-sifat Allah ini, agar kita selalu berada dalam jalan kebenaran di permukaan bumi ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka murakabah ini kalau kita sudah meyakini kepada Allah, maka ibadah kita tentu kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya, dan melakukan pekerjaan yang lain itu tentu kita harus melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan dan keyakinan itu tetap tertanam kepada diri kita. Kita yakin dan percaya bahwa kehidupan ini yang mengawasi kehidupan kita tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana ya Allah wa abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwat wa abwabal sihat wa abwabal selamat wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.